Ya, shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada di rumah masing-masing, kita tetap bersyukur kepada Tuhan dalam situasi dan kondisi negara kita, bangsa kita yang kita cintai, masih berada di saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sedikit ada kendala dengan jaringan internet, jadi mohon maaf sebelumnya saudara-saudari. Tapi biarlah kita kembali untuk mendengarkan bersama-sama kembali kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-20, saudara. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18 saya akan bacakan buat saudara-saudari yang ada di rumah-rumah. Bisa kita memfokuskan diri kita ambil Alkitab kita buka bersama-sama. Saya akan bacakan buat kita. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ayat yang ke-20. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir ini. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pada malam hari ini bersama-sama, yaitu saya memberikan sebuah tema buat kita, darah Kristus menjadi tebusan kita. Mungkin juga ayat ini, bahkan tema ini kita sudah melihat bersama-sama, mungkin tadi disampaikan atau yang sudah melihat IG GVP Sosana pasti tahu. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat ayat ini, dia berkata bahwa sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Kita ini adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Kita ini adalah manusia yang tidak pernah lepas dari dosa. Oleh karena satu orang itu kita bisa berbuat dosa dan kita hidup di dalam dosa. Tetapi oleh karena satu orang pula kita bisa dibebaskan dari dosa. Kita dilepaskan dari dosa. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah itu memberikan sebuah rencana atau dia punya rencana di dalam setiap hidup kita. Itu sebabnya dia berkata bahwa sebagai ciptaan Tuhan, walaupun kita sudah hidup atau jatuh di dalam dosa, tetapi Allah tidak pernah membiarkan meninggalkan kita sebagai ciptaannya. Kenapa saya berkata begitu? Memang dosa itu adalah kita warisi dari nenek moyang kita. Kalau kita melihat dia berkata bahwa sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi. Setiap orang, siapapun dia, ada dosa yang kita warisi dari nenek moyang kita. Ada dosa yang kita bawa dari nenek moyang kita sampai kepada keturunan kita, cucu kita, cicit kita, bahkan sampai keturunan, sampai yang terkecil pun itu, dosa keturunan itu selalu kita bawa di dalam hidup kita. Ketika kita dilahirkan di dunia ini, kita sudah menjadi anak yang berdosa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Walaupun itu kita belum melakukan dosa, tapi kita sudah menjadi atau hidup menjadi hamba dosa. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam momen Paskah pada kesempatan ini, karena kita masih berada di dalam suasana Paskah, kita sebagai ciptaan Tuhan yang dia ciptakan itu ciptaan yang sangat mulia. Bahkan di dalam firman Tuhan dia berkata di dalam Kejadian, dia berkata Allah menciptakan semuanya itu dan dia melihat sungguh amat baik.
Sungguh amat baik. Ciptaan Tuhan kita adalah sungguh amat baik. Allah menciptakan kita, Allah membuat kita, membentuk kita. Itulah bukan, dia tidak membentuk dengan sembarangan, saudara dikasih Tuhan. Kita diciptakan berbeda dengan ketika Tuhan menciptakan hewan-hewan yang lain. Kita diciptakan berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Tetapi Tuhan menciptakan kita, itu dia menenun kita, dia membentuk kita, dia membuat kita, dan dia berkata, sungguh amat baik. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi karena satu orang tadi, ya, karena satu orang tadi kita hidup atau berada di dalam dosa. Sebagai ciptaan Allah, Allah tidak mau membiarkan kita begitu saja. Coba saja saudara bayangkan ketika misalkan saudara punya anak berada di rumah sakit misalkan. Hati seorang ayah itu ketika dia melihat anaknya terbaring di tempat tidur sedang diinfus, hati seorang ayah mungkin dia berkata di dalam hatinya dia, Tuhan kalau boleh jangan biarkan sakit itu datang kepada saya. Biar saya yang menanggung penyakit anak itu, Tuhan. Jangan sampai anak saya. Seorang ayah, orang tua, dia tidak mungkin tega melihat anaknya sendiri itu terbaring, sedang sakit, sedang diinfus, dan dia sedang menangis. Nah, Allah pun juga demikian, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Allah pun juga demikian. Dia melihat kita. Dia berkata, mungkin kalau Allah itu dia berada di posisi kita, mungkin dia menangis dalam hati. Aduh, ini ciptaan saya. Ini yang saya bentuk. Allah mencari inisiatif. Allah mencari cara bagaimana supaya supaya ciptaan Allah itu bisa terlepas dari dosa. Dia mencari cara, saudara yang dikasihi Tuhan. Dia mencari cara bagi kita. Bagaimana caranya supaya itu bebas dari dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, karena kita adalah orang yang sudah berbuat dosa, bahkan kita menjadi milik iblis. Kita berada di dalam tangan iblis. Allah mencari cara. Dia mencari cara supaya kita terbebas dari tangan iblis itu. Apa cara Tuhan? Bagaimana cara Tuhan melakukannya bagi kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Yang pertama, darah Kristus menjadi tebusan kita. Yang pertama adalah Dia, Yesus, Allah menjadi sama seperti kita. Yesus, Allah itu sendiri menjadi sama seperti saya dan saudara. Dia menjadi sama seperti kita. Dia merasakan apa yang kita rasakan. Dia merasakan apa yang sedang saat ini pun kita rasakan. Dia tahu, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Dia menjadi sama seperti kita. Di dalam Yohanes 4, di Yohanes pasal 1, Yohanes 1 ayatnya yang ke-14, coba kita lihat bersama-sama. Yohanes 1 ayat yang ke-14, dia berkata begini, Bapak Ibu Saudara. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia. Ya, dia berkata di sini, firman itu telah menjadi manusia. Firman itu adalah Allah sendiri. Kalau saudara baca di ayat yang pertama, dia berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri, saudara-saudari. Firman itu adalah Allah sendiri. Dalam terjemahan yang lain atau dalam bahasa Yunani, kata firman itu ialah logos, yang artinya adalah sabda Tuhan atau perkataan atau kata. Jadi firman itu adalah sabda Tuhan sendiri, saudara. Jadi firman itu, Allah itu adalah ya firman-Nya ini. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita pahami dan perlu kita lihat bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman itu, Allah itu ada di dalam Alkitab kita yang saat ini sedang kita buka bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Dia menjadi sama seperti kita. Dia menjadi serupa dengan kita. Dia berkata firman itu telah menjadi manusia. Ada kata telah, berarti sudah terjadi. Sudah terjadi, dia sudah menjadi manusia. Dia sudah melakukan itu 2020 tahun yang lalu di atas kayu salib. Dia berkata bahwa dia menjadi sama dengan kita. Perlu kita pahami bahwa yang menebus kita adalah Allah sendiri yang sudah menjadi manusia. Dia meninggalkan tahtanya. Bayangkan saudara. Dia meninggalkan tahtanya. Dia meninggalkan sorga. Dia tinggalkan kerajaannya. Dia tinggalkan tempatnya yang mulia, saudara yang dikasihi Tuhan. Dia tinggalkan semua itu. Dia menjadi sama dengan saudara. Dia menjadi sama seperti saya dan saudara. Dia menjadi serupa seperti kita. Dia sama dengan kita, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Itu sebabnya dia juga turut merasakan apa yang saat ini sedang kita rasakan. Dia juga turut merasakan apa yang saat ini sedang kita alami, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mungkin saat ini kita berada di dalam keterpurukan, bahkan melihat kondisi dunia yang saat ini yang tidak menentu. Mungkin juga Allah merasakannya di dalam setiap pribadi kita. Kenapa? Karena bait Allah itu sendiri adalah pribadi saya dan saudara. Dia ada di dalam hati saya dan saudara. Dia ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Dia berdiam di dalam saya dan saudara. Dia ada bersama dengan kita. Jadi Allah turut merasakan apa yang saat ini kita rasakan. Dia turut merasakannya. Karena dia sama seperti kita. Dia menjadi sama seperti kita. Dia merasakan apa yang kita rasakan. Saat ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mungkin kita melihat bahwa ada begitu banyak saat pengajaran. Jangan kita fokus dengan itu saudara. Tapi kita fokus kembali kepada Alkitab. Mungkin hamba Tuhan itu berkata begini, begini, dan begini. Tapi kita melihat apa kata firman Tuhan. Kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jangan kita fokus kepada apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan itu. Tetapi kita mau fokus dari apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Kita mau fokus kepada firman Tuhan. Jangan kita fokus dengan apa kata pendeta A, apa kata pendeta B, apa kata pendeta C. Tapi kita kembali kepada firman Tuhan. Kita fokus kepada firman Tuhan. Kita kembali apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya. Apa yang Tuhan katakan yang sudah Dia tuliskan di dalam Alkitab itu sendiri. Kalau kita fokus kepada apa yang Tuhan katakan melalui Alkitab itu sendiri Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan pernah repot, kita tidak akan pernah pusing memikirkan apa yang sedang diperdebatkan di luar sana. Tidak. Kita tidak akan fokus. Kenapa? Karena kita fokus apa yang Tuhan tak sampaikan melalui firman-Nya. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Ya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, darah Kristus menjadi tebusan kita. Yang pertama yang Tuhan lakukan bagi kita adalah yang pertama Dia menjadi sama seperti kita. Dia serupa dengan kita. Dia merasakan apa yang kita rasakan. Dan yang kedua adalah, poin yang kedua yang saya catat di sini adalah Dia menggantikan kita. Seharusnya yang digantung di atas kayu salib ini, mungkin Bapak Ibu tidak bisa melihat. Tapi saya boleh, kalau Bapak hukum itu adalah saya dan saudara. Yang seharusnya disalibkan itu adalah saya dan saudara. Makanya tadi pujian kita berkata bahwa darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku. Dia menjadikan kita baru ketika kita melihat dan kita merasakan bahwa Yesus sudah menggantikan kita di atas kayu salib. Ketika saya merenungkan firman ini, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya melihat hidup saya melihat diri saya, bahwa seharusnya
yang digantung di kayu salib itu adalah Yesaya. Tapi karena Allah begitu mengasihi saya dan saudara, karena Allah begitu mencintai saya dan saudara, Dia begitu sangat peduli dengan saya dan saudara, Dia rela menggantikan kita. Dia sudah selesai. Seharusnya yang mati di salib itu adalah saya dan saudara. Kita sudah melanggar, kita sudah melewati batas, kita sudah hidup di dalam dosa selama ini. Tapi karena Allah mengasihi saya dan saudara, Dia mau mati bagi saya dan saudara. Dia mau mati untuk saya dan saudara. Kasihnya begitu besar. Coba saudara bayangkan, saya memberikan sebuah ilustrasi kepada saudara. Seandainya saya punya anak saudara, lalu anak saya itu diharuskan untuk mati, untuk menggantikan seseorang misalkan. Perasaan saya sebagai seorang ayah itu sangat sedih. Dan saya tidak rela memberikan anak saya satu-satunya untuk menjadi tebusan orang ini. Saya tidak rela. Karena itu sebabnya, karena Allah mengasihi saya dan saudara, Dia mengambil posisi kita itu. Dia mengambil posisi kita yang seharusnya digantung dan dibunuh dan dihukum. Dia digantikan. Itu sebabnya Dia berkata di dalam 2 Korintus pasal yang kelima. Coba kita lihat sama-sama. Saudara saya yang dikasihi Tuhan. 2 Korintus pasalnya yang kelima. 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat yang ke-21 dia berkata begini. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia yang tidak tahu apa-apa, firman Tuhan berkata, firman Tuhan mencatat bahwa Yesus yang tidak mengerti apa-apa, Yesus yang tidak tahu apa-apa, dia dijadikan berdosa. Dia yang tidak berdosa, dia dijadikan berdosa. Karena siapa? Karena saya dan saudara. Dia tidak tahu apa-apa, tapi dia mau mati untuk saya dan saudara. Dia tidak tahu apa-apa, tapi dia rela mati digantung di kayu salib hanya demi saya dan saudara. Begitu besar pengorbanan Tuhan bagi saya dan saudara. Begitu sayangnya Tuhan itu bagi saya dan saudara. Dia begitu mengasihi saya dan saudara. Setiap kita yang saat ini sedang berada di dalam keterpurukan, sedang hidup di dalam keterpurukan, atau saat ini kita sedang berada di dalam situasi yang buruk, ingat bahwa semua itu Yesus sudah bawa di atas kayu salib. Dia sudah menggantikan semua itu. Dia sudah menggantikan semua itu. Apakah saat ini yang menjadi pertanyaan saya dan buat saudara adalah, apakah saat ini kita sering menghargai pengorbanan Tuhan? Apakah saat ini, di momen-momen ini kita sudah tidak bisa bertemu secara muka, bertatap muka, mendengarkan firman Tuhan secara langsung? Kita hanya bisa menyaksikan firman Tuhan lewat media sosial. Apakah saya dan saudara melihat, menghargai pengorbanan Tuhan itu? Apakah saya dan saudara menghargai begitu besar pengorbanannya? Dia sudah menggantikan saya dan saudara loh. Dia sudah mati bagi saya dan saudara loh. Yang seharusnya kita juga harus menghargai. Bayangkan saja saudara yang dikasihi Tuhan, kalau misalkan ada orang yang sudah berbuat baik bagi kita, saya rasa kita pasti akan memberikan atau menghargai atau memberikan kedudukan kepada orang itu yang sudah berkorban banyak untuk kita. Apakah saya juga dengan saudara melakukan hal yang sama dengan Tuhan? Yesus sudah menggantikan kita. Darah Yesus
yang menebus kita, yang menggantikan posisi kita. Di ayat yang ke-17 dia berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Virus ini akan berlalu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Semua masalah, semua persoalan, semua pergumulan kita pasti akan berlalu. Kita jangan fokus kepada kondisinya. Kita jangan fokus kepada keadaan-keadaan yang saat ini terjadi. Kita mau mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Kita mau mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita mau fokus kepada Tuhan. Kita mau fokus kepada Dia yang sudah berkorban bagi kita. Sebab kenapa? Kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Kita sudah menjadi anak-anak Allah. Karena Dia sudah menggantikan kita menjadi tebusan, menjadi mengalahkan maut untuk saya dan saudara. Begitu luar biasanya, begitu besarnya pengorbanan Tuhan bagi kita. Yang lama sudah berlalu. Masa lalu kita, pergumulan kita, hidup kita di masa lalu, ingat bahwa semua itu sudah berlalu. Biarkan masa lalu itu, biar kita menjadikannya sebagai kenangan kita, tapi kita mau mengarahkan pandangan kita mau mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, kepada masa depan kita. Sebab ada pujian yang berkata begini, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus bangkit. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita berarti, hidup kita berharga, hidup kita bermakna karena Yesus sudah bangkit. Karena Yesus sudah mati, Dia bangkit dari antara orang mati dan Dia hidup kembali dan Dia naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kita orang-orang yang terus menanti-nantikan Dia. Ya, bagi Dia yang sudah memegang hari esok. Itu sebabnya hari esok jangan pernah takut. Itu sebabnya jangan pernah ragu kapan virus corona ini akan berakhir. Pasti akan berakhir. Sebab kenapa? Yesus sudah memegang hari esok. Yesus sudah memegang hari esok, itu sebabnya jangan takut, jangan gentar. Virus corona pasti akan berlalu. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, Dia berkata, sudah selesai. Apa yang sudah selesai, saudara yang dikasihi Tuhan? Hukuman, kutukan, dosa. Apalagi penyakit-penyakit, wabah virus corona ini pun juga, itu sudah selesai. Sudah selesai. Sekarang adalah caranya kita mau imani bahwa yes, sudah selesai. Yesus memegang hari esok sebab Dia hidup, ada hari esok. Hidup kita berarti karena Yesus hidup. Hidup kita bermakna karena Yesus hidup. Hidup kita bermakna, hidup kita berarti dan hidup kita berharga di mata Tuhan karena Dia sudah mati, sudah bangkit bagi saya dan saudara. Ada amin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Ya, saya percaya hal ini, bahwa ketika kita mengaminkan firman Tuhan ini, ketika kita meyakini firman Tuhan ini, darah Kristus yang menjadi tebusan kita, Dia mati bagi saya dan saudara, Dia mati bagi kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur. Malam hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Bahwa darah Kristus menjadi tebusan bagi kami. Kami tahu bahwa Yesus sudah pegang hari esok. Kami tahu bahwa Yesus sudah melakukan hal-hal yang besar bagi kami. Kami tahu bahwa Yesus sudah bekerja luar biasa bagi kami. Menjadi sama seperti kami. Bahkan menggantikan kami di atas kayu salib. Dan hari ini kami begitu bersukacita Tuhan, karena Tuhan sudah menggantikan kami dan membawa setiap pergumulan, penderitaan, bahkan wabah yang saat ini sedang melanda seluruh dunia, virus corona, Engkau sudah bawa di atas kayu salib, dan Engkau berkata, sudah selesai.
Malam hari ini kami setiap sidang jemaat Tuhan, Komisi Dewasa Muda yang ada di rumah kami masing-masing, bersatu hati bersama-sama berdoa khususnya untuk bangsa dan negara kami. Kami mau berdoa buat bangsa negara kami. Tuhan pulihkan Indonesia. Tuhan pulihkan bangsa kami. Tuhan pulihkan ekonomi bangsa kami. Tuhan angkat kembali bangsa kami. Berkati pemerintahan kami. Berkati para presiden kami, para menteri-menteri yang sedang bekerja terus untuk menangani COVID-19 ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Campur tanganlah Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya juga bahwa Engkau sudah bekerja bagi setiap pemerintahan kami, baik pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, maupun juga kepada yang terbawah sekalipun juga Tuhan, Engkau sedang bekerja. Dan biarlah lewat penyakit wabah ini, kami boleh sadar menghargai kembali, dan kami boleh yakin juga, kami memperkatakan juga bahwa lewat penyakit ini, lewat virus ini juga akan begitu banyak orang-orang yang akan dibenangkan di dalam nama Yesus. Akan begitu banyak yang akan mengalami kegerakan-kegerakan yang baru di dalam nama Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan hancurkan setiap virus-virus ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan bangsa kami. Virus corona di dalam nama Yesus sudah selesai. Virus corona di dalam nama Yesus, kami memperkatakannya saat ini sudah selesai di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami menyerahkan seluruh sidang jemaat Tuhan, para saudara-saudari kami dewasa muda dimanapun mereka berada. Tuhan jagai, Tuhan lindungi setiap keluarga mereka. Tuhan lindungi setiap kehidupan mereka, pekerjaan mereka yang saat ini juga tidak bisa berjalan dengan baik. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memberkati mereka dengan begitu banyak cara. Tuhan bisa bekerja dengan begitu banyak cara supaya mereka tetap diberkati oleh Tuhan. Mengalami kekuatan, mengalami semangat yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi mereka semua. Berkati setiap usaha pekerjaan mereka. Berkati setiap keluarga mereka. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Tutup bungkus mereka dengan anugerah-Mu. Biar mereka boleh merasakan, melihat bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah lepas di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa kepada seluruh keluarga besar GPP Sosana, bahkan keluarga besar gembala kami. Kami serahkan di dalam nama Yesus. Tuhan jaga, lindungi mereka semua Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau mengakhiri ibadah dan firman Tuhan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.